Saya lihat udah keluar keringat dingin ini. Nggak usah takut bro, sini bro. Oke, shalom. Shalom. Tuh, baru pesaksi satu aja udah menguatkan sekali di tempat ini. Karena memang satu hal itu perkumpulan gini bisa menguatkan satu sama lain. Ya, puji Tuhan. Nama saya Michael C. Saya ex bandar narkoba. Keluar masuk cuma 6 kali. Keluar masuk penjara cuma 6 kali. 1 kali di Indonesia, 5 kali di Amerika. Cuma 6 kali. Orang bilang, lu hebat nih. Bukan hebat, itu goblok namanya. Itu bodoh. Sampai ketangkap begitu banyak, bukannya jago itu. Itu bodoh namanya. Jadi nggak ada yang bisa dibanggain. Nah hari ini terima kasih juga buat Kobeni udah undang saya ke tempat ini. Ya ini semua hanya kemurahan Tuhan. Saya bisa berdiri di tempat sini, bisa sharing apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Kalau dilihat dari sisi bisnis, saya pun sedang bergumul. Dalam arti sedang berjuang gitu kan. Pandemi mungkin nggak semuanya nggak kena Pak gitu. Kita juga kena gitu. Nah kita juga baru pindah tempat karena beberapa kali pindah tempat karena sekarang kita pindah ke Kelapa Gading. Saya cuma jual mainan sekarang, jual mainan Hot Wheels yang hobi-hobi kayak gitu. Dan sekarang berusaha untuk tidak mengeluh dengan keadaan yang seperti itu. Saya mencoba buka kafe. Jadi sekarang kafenya nyicil. Hasil untung dari sini beli ininya dulu gitu. Jadi udah hampir 4 bulan sedang membangun gitu. Tapi saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Jadi balik lagi ketika saya di Indonesia tahun 99 saya mulai kenal yang namanya jenis putau. Itu saya awalnya karena saya punya sosok ayah yang begitu saya takutin dalam arti saya mau bandel aja saya takut. Karena dia ini nggak pernah marah. Sekali marah saya tahu itu pasti levelnya udah sayanya yang keterlaluan gitu. Jadi saya mau melakukan sesuatu itu saya nggak berani. Waktu sebelum saya bandel, dia itu salah satu sosok yang buat saya tuh, wah ini papi gua nih hebat banget gitu. Pas dia meninggal di tahun 96, saya kehilangan sosok itu. Saya mulai mencari, saya nggak takut sama siapapun. Yang namanya, ayo mau lu badannya gede apa segala macem, ayo saya hadapin gitu. Dan akhirnya ketika ekonomi melemah karena papi satu-satunya yang dominan cari uang buat anak-anaknya dan istri, itu membuat ekonomi kami lemah gitu. Jadi benar-benar semua dijual apa segala macam. Dulunya anak geng mobil, bawa mobil, ngumpul ketua geng tapi nggak punya mobil, bawa motor. Jadi dicengin sama orang-orang gitu, kayak lu ketua geng tapi kok naik motor gitu kan lucu gitu, ketua geng mobil tapi bawa motor gitu. Akhirnya saya merasa nggak diterima di situ, saya cari komunitas yang lain. Masuklah ke komunitas anak-anak motor yang pakai putau. Di situ saya mulai nyobain, saya mulai ngerasa kayaknya, wah, gue kalau di sini kalau pakai narkoba yang sama mereka pakai pasti lebih diterima lagi. Nah, mulailah kecanduan dari enak sampai badannya sakit. Jadi pertama kali itu memang cari enaknya, udah badannya sakit bukan cari enak, cuma cari badannya supaya nggak sakit. Nah, singkat cerita saya pernah sekali dari pakai sampai jualan di Taman Dutama sini. Jadi saya anak Jakarta Barat. Bandelnya di Jakarta Barat juga nih. Jadi di situ di Taman Utama ditangkap, pernah digerebek segala macem, terus dimasukin ke dalam penjara cuma 1 hari sih, 1 hari gitu. Jadi ada tebusan segala macem, next day-nya saya bisa keluar gitu. Terus seiring dengan saya keluar, saya nggak tobat, saya belum kenal Tuhan. Waktu itu saya masih bukan agama Kristen dan belum percaya Tuhan Yesus. Jadi saya merasa kayaknya wah gue bisa gitu, belum perlu yang namanya Tuhan lah gitu. Jadi saya dalam perjalanan saya akhirnya tahun 2001 mami saya ajak saya ke Amerika. Ke Amerika saya bilang ya udahlah, daripada sakau di sini juga temen nggak ada, saudara udah ngejauhin semua segala macam. Saya pikir udah Amerika kapan lagi men, berangkatlah ke Amerika. 2001 itu setelah hari terakhir pun saya masih nyuntik, masih giting di perjalanan gitu. Jadi yang namanya dari Jakarta ke Amerika 22 jam, ya di tengah jalan tuh udah sakau gitu. Di atas tuh udah ketagihan kan, sampai di Amerika akhirnya setengah excited, setengah kayaknya wah gue nyesel juga nih ke Amerika, nggak bisa dapat barang, nggak kenal bandar, nggak tahu beli di mana segala macam kayak gitu. Akhirnya saya buat keputusan untuk berhenti. Kenapa saya buat keputusan berhenti? Karena nggak ada barangnya. Kadang-kadang kita berhenti sesuatu bukan karena kitanya yang mau berhenti, memang karena keadaannya, dan itu nggak cukup.
Karena hatinya saya itu masih cinta sama narkoba itu, cuman karena nggak ada. Dan yang lucu narkoba ini kayak ngejar saya gitu. Saya cari kemana-mana nggak dapet. Ujung-ujungnya dia yang datang sendiri. Ada aja gitu teman yang racunin ya. Berapa tahun di sini nggak dapet. Nih gua ada katanya. Ujung-ujungnya saya mulai kena lagi di dosa yang sama, di kebodohan yang sama, jatuh di hal yang menurut saya tuh tadinya saya nggak mungkin kena, tapi itu kena. Dan saya belum punya kekuatan untuk bisa menolak, untuk say no to drugs. Akhirnya di Amerika, saya pada saat itu masih belum percaya Tuhan Yesus juga. Belum ada yang memperkenalkan siapa itu Yesus dalam hidup saya. Akhirnya hidup saya hancur banget. Saya pergi ke Florida. Pergi ke Florida itu karena keputusan saya mau ngejauhin teman-teman saya yang nyodorin saya narkoba. Saya bilang, gue nggak bisa nih hidupnya gini terus. Pergilah jauh-jauh dari mereka. 4 tahun di Florida itu cukup oke. Jadi bisa beli mobil pertama pakai duit sendiri, bisa sewa apartemen yang wow. Biasanya kita tinggal di mess gitu kan, kalau kerja di Chinese restaurant pulangnya ke mess rame-rame with the Mexican and everything, everybody di situlah satu mess. Kita udah bisa punya tempat sendiri, punya mobil sendiri. Terus jabatan juga udah mulai naik gitu, dari busboy ke waitress, udah sekarang manajer. Duitnya udah oke. Terus terjadilah 9/11. Karena 9/11 itu semua warga negara Indonesia, karena kita Muslim government, kita harus report, kita harus lapor diri. Sedangkan pada saat itu status saya tuh udah gelap banget, karena izin stay-nya cuma 1 tahun sebagai turis. Tapi saya kerja itu dari 2001 sampai kejadian yang 9/11 itu. Akhirnya saya lapor diri untuk menyatakan bahwa saya warga Indonesia, karena dikasih keringanan untuk melapor diri, nggak bakal ditangkap, nggak bakal dipulangin. Akhirnya saya balik lagi ke LA, lapor diri. Di LA situ hancur lagi. Hari pertama saya udah makan narkoba lagi, udah pakai putau lagi. Yang saya nggak pernah cari tuh ada jadinya. Dan saya sebenarnya bisa say no, tapi saya nggak punya kekuatan untuk say no. Akhirnya pakai lagi, akhirnya makin parah di situ. Mobil yang saya beli itu saya jual ke bandar. Saya itu sampai nongkrongnya di depan rumah bandar, biar deket gitu. Gue tidur di situ, bangun, wah langsung ketok pintu beli, sampai kayak begitu. Akhirnya singkat cerita, saking udah keterikatan gitu, saya sampai ada di jalanan. Saya pernah jadi gembel juga. Saya pernah tidur di jalanan, yang namanya kayak 7-Eleven kan sempat pernah buka di sini tuh kok. Itu sempat refresh my mind gitu. Biasanya kalau 7-Eleven ganti orang tuh biasanya 1:30 pagi, yang shift yang sebelumnya tuker, mereka harus ganti kantong plastik hitam yang baru. Jadi yang itu diikat, diganti yang baru. Jadi kita nungguin waktu dia ganti, kantong plastiknya yang bersih kan, kita ambil kantong plastiknya cuma buat jadi selimut. Tidur di jalanan. Jadi kita bagi dua, kalau berdua ya plastiknya bagi dua, setengah-setengah. Itu dari kaki sampai sini, cuma sampainya. Tapi kalau hujan, tarik ke atas. Bawahnya basah. Tidur nggak? Tidur. Karena udah terbiasa dengan hal seperti itu. Punya duit itu nggak buat makan. Punya duit misalnya, wah punya duit nih, sayang buat makan, buat make aja. Udah sampai kayak gitu. Jadi otaknya udah apa-apa drugs gitu segala macam. Dan setelah saya semakin terikat, akhirnya wah ini bodoh juga nih. Kalau gue nggak jualan, gue nggak bakal bisa dapat barang. Jadi udah otak bisnisnya jalan gitu. Jadi basicnya saya pebisnis juga ya kok. Jadi kita jual beli di jalanan segala macam kayak begitu, dan akhirnya levelnya naik tuh. Bener-bener seolah-olah, wih gue keren ya, dari pemakai, gembel segala macam, jadi calo, bisa jadi bandar. Dan dihargain banget. Kadang-kadang kita kalau terikat dengan dosa itu juga membuat kita juga suka terlena. Wah lu kayaknya dibangga-banggain di sini, lu hebat. Nah itu yang membuat belenggunya itu dari, kalau saya ngelihatnya perumpamannya dari tali biasa sampai jadi besi, ngikatnya sampai kayak begitu. Untuk lari itu udah susah. Saya keluar masuk penjara di sana, ditangkap di jalanan. Itu salah satunya orang Chinese yang di downtown, kita manggilnya Dogtown. Jadi memang udah kota narkoba lah gitu. Itu satu-satunya orang Chinese yang bandar yang jualan di situ 24 hours, cuman saya. Aku dipanggilnya Chino sama orang-orang Spanish di sana. Ini Chino crazy, loco katanya. Itu polisi kalau lewat bisa
Cino, what are you doing? Go home. Disuruh pulang saya sama polisi. Dia tahu saya ada di situ, saya bandar ngebahas. Kalau di sana hukumnya, kalau kita nggak in action, mereka nggak berhak untuk periksa kita. Jadi semua bandar sana udah pinter lah. Kalau ada polisi lewat, semuanya acting. Set. Padahal polisi juga nggak bodoh, tahu ini semua pemakai semua satu aisle gitu. Akhirnya setelah bolak-balik saya keluar dari penjara, itu selalu saya punya pilihan untuk I-70 East atau I-70 West. 70 East saya balik ke rumah. Saya ketemu dengan orang-orang yang sudah tahu saya make, udah tahu yang saya nyusahin keluarga, atau saya balik I-70 West ke bandar-bandar gua yang gua dihargain di sono, di respect di sono, pasti disajiin sama narkoba yang very welcome di sana. Dan selalu saya buat keputusan untuk balik ke sana karena saya merasa diterima. Dan saya mulai sadar hari ini, ternyata penerimaan itu penting. Ketika kita diterima, itu akan membuat kita punya pola pikir yang berbeda. Kita selalu cari untuk bisa diterima. Kadang-kadang kita lupa. Lu mau diterima karena apa? Kita lupa koreksi diri kita. Lu nggak diterima karena kita belum siapin diri kita. Nah, singkat cerita bolak-balik dari Amerika, akhirnya saya dideportasi. Hukuman saya terakhir itu sebenarnya 6 tahun 8 bulan. Itu yang kelima, setelah probation 2 kali. Akhirnya di terakhir itu hukuman saya 6 tahun 8 bulan, 1 year county time, 3 year probation, 4 joint suspended, sama deportable. Jadi dinego sampai deal terakhir seperti itu. Waktu itu saya udah hampir 9 bulan di LA karena mereka sistemnya 80% karena penjaranya penuh, 80% dari 1 tahun kita bebas, masuk ke probation 3 tahun, jadi saya nggak boleh harus lapor diri. Dalam 3 tahun ini saya masa percobaan, nggak boleh ngelakuin hal-hal yang berbau-bau kayak kriminal. Contohnya kayak kena tiket aja, parkir salah, itu saya langsung masuk 4 joint suspended. Jadi nggak ada pengadilan, langsung masuk penjara. Tangkap langsung masuk penjara 4 tahun. Dan yang terakhir tuh embel-embelnya deportable. Saya udah mikir nih, ini udah hampir 80% nih. Ya kan? Terus deportable berarti yang 2 ini kan udah hilang gitu. Akhirnya aku ambil dealnya, dinyatakan bersalah. I think around 45 days saya dikeluarin, dipulangin ke Indonesia, naik SQ gratis. Jadi dari Amerika naik SQ gratis cuman gara-gara itu rekodnya saya itu. Di KBRI pun yang kasih saya one way paspor itu udah, Michael, what are you doing? Kamu bikin malu Indonesia. Viral tuh kan. Jadi bener-bener tuh posisi aku bener-bener orang yang udah hancur, reputasi, keluarga juga udah nggak nganggep. Dan saya belum kenal Tuhan Yesus pada saat itu. Belum. Tapi setelah saya ingat-ingat sekarang kayak, itu sebenarnya perjalanan Tuhan tuh ada loh. Walaupun saya belum percaya. Nah itu kabar baiknya itu. Cuman kadang-kadang kita ngerasa Tuhan jauh. Tuhan kasih saya penglihatan bahwa Tuhan tuh nggak pernah jauh. Cuman kita yang membalikan badannya tuh membelakangi dia aja. Dia ngikutin, makanya firman-Nya dia tidak pernah membiarkan kita sampai tergeletak. Dia selalu ada. Amin. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya cuma harus berbalik. Muka tetap muka. Nah ini balik ke Indonesia, saya punya handphone dikasih segala macam, handphone kontaknya itu nggak ada siapa-siapa. Saudara bayangin punya handphone tapi nggak bisa dipakai, mau nelfon siapa? Nggak ada yang nelfon, nggak ada yang BBM, nggak ada yang apa gitu, kayak nothing gitu. Terus saya udah nggak make, tapi tetap nggak ada yang mau deket-deket sama saya. Orang taunya jangan main sama si Mike dah. Punya lu jangan main sama si Mike ya, mamanya masih semua kayak gitu. Nah akhirnya sampai di situ, percaya nggak percaya, saya pakai narkoba lagi. Nah disinilah perjalanan saya kenal Tuhan ya. Jadi saudara-saudara saya yang sudah bergereja, yang sudah agamanya Kristen, udah kenal Tuhan Yesus, panggillah pendeta, dikirim ke rumah tuh. Jadi saya lagi pedau, lagi mabuk-mabuk itu, pendeta masuk. Oh saya pardon my language. Saya bilang, tai ngapain lo kesini? Jangan ngomongin Tuhan. Saya usir semua. Pak Jackie Milo Or kalau Benny tahu. Itu kalau saya kesaksian sama dia kamu nih dulu pernah tai-taiin saya katanya. Nah datang akhirnya, dia tidak pernah putus asa untuk memberitakan kabar baik karena dia pernah diselamatkan dengan kasus yang sama. Biasanya kan kita ngirim kayak gitu, pendeta yang punya latar belakangnya sama, itu yang biasanya membina anak-anak yang punya permasalahan yang sama. Akhirnya singkat cerita, saya udah nggak ada pilihan lain. Udahlah, duit habis, mau narkoba nggak bisa, segala macam gitu kan. Akhirnya dimasukin ke gereja. Saya pelayan di dalam gereja. Saya pegang kunci gereja. Jadi itu kalau
Senin sampai Sabtu sampai Senin sampai hari Minggu kalau ada hari-hari yang lain tuh saya tiap hari ada di gereja. Tiap hari ada di gereja. Saya yang pegang kunci. Paling pagi, paling terakhir. Biasa kan kalau pulang gereja bubar nggak langsung pulang ya. Ada yang kita nungguin tuh. Kita nungguin sampai kunci. Ibadah youth, ibadah worship, semuanya saya dengerin. Itu di Sono Topas, Pak Rudi tahu. Akhirnya setelah di sana, aku cuman tahu siapa Tuhan. Saya belum kenal siapa Tuhan Yesus. Kalau hari ini mungkin saya mau sampaikan, kita jangan cuma sekedar tahu siapa Tuhan. Amin. Kita harus kenal siapa Tuhan. Itu yang membuat saya di situ saya mulai percaya sama Tuhan dan saya mau belajar kenal lebih lagi dan Tuhan ubahkan hidup saya. Itu dia, puji Tuhan sampai hari ini saya masih melayani anak-anak muda yang mungkin punya permasalahan yang sama dan Tuhan masih pakai hidup saya untuk jadi berkat buat banyak orang. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Beli applause buat